Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat pahala jihad dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan permohonan maaf saya kira mulainya jam 8. Jam 8 sampai jam 9. Jadwal saya hari ini 4. Tadi subuh barusan bubar jam 7, sampai rumah jam 7. Saya bilang ini enak untuk layeh-layeh dulu, qailulah. Sebab tadi malam sampai jam 12 dimasakkan dulu, dimasakkan barusan itu, dibuatkan teh manis dulu. Tiba-tiba ditelepon jam 8 kurang 15. Makannya baru selesai setengah, minum tehnya juga baru setengah. Nanti saya lanjut lagi setelah dari Al-Falah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, senang sekali bisa berada di tengah-tengah panjenengan semua. Rasanya sudah lama sekali saya tidak berada di sini. Lama sekali, mungkin 1 tahun yang lalu. Tapi bagi Anda semua jamaah sekalian yang ingin rutin, kami punya kajian Sahih Bukhari setiap malam Senin. Setiap malam, berarti nanti malam, durasi 90 menit dari setengah 8 sampai jam 9 malam. Sudah pertemuan ke-42. Sudah bertemu 42 sejak Idul Adha tahun yang lalu. Ini sudah mau ketemu Idul Adha lagi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang baik ini kita akan membahas satu riwayat. Kita akan membahas satu riwayat. Ini tentang kita. Ini tentang kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini dari sahabat Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amrin, dari sahabat Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Amru, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, arba'un, 4 hal, 4 perkara. Kalau tidak suka perkara, ganti poin, 4 poin. Sebab kalau perkara itu orang Cina tidak suka. Nah, 4 perkara. 1 perkara 50 juta, 2 perkara 100 juta. Ada orang Cina mau masuk Islam,
Ya, ustadznya ceramah, terdengar dari luar, rukun Islam ada 5 perkara. Perkara 1, perkara 2. Ya, orang Islam, orang Cina tidak masuk jadi masuk Islam. Nah, karena 1 perkara saja sudah 25 juta, sudah 50 juta. Ada 4 hal. Ya. Idza kunna fika, apabila 4 tersebut ada dan dalam genggaman Anda, kata Nabi, apabila 4 hal itu sudah Anda raih, fala alaika ma fataka minad dunya, maka tak mengapalah kau tak dapat dunia. Jadi kita tidak apa-apa tidak dapat dunia. Yang penting 4 hal ini kita pegang dengan teguh. Yang penting kita istiqomah dengan 4 hal ini. Ya. Nah, ini akan kita bahas. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, riwayat yang saya sampaikan ini kalau kita lacak dalam kitab-kitab induk, itu ada setidaknya minimalnya ada dalam 8 tempat. Ada dalam 8 tempat. Ya. Ada dalam Musnad Imam Ahmad. Jangan cek nanti di dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau tidak percaya silahkan cari sendiri. Tebalnya Musnad Imam Ahmad itu sampai 1,5 meter. Atau bisa jadi 2 meter, tergantung penerbitnya. Silakan cek sendiri, dapat itu hadis. Nggak percaya, cari di situ. Ya. Ada dalam Tabrani, dalam Mustadrak Hakim, ya, dalam Ibnu Abi Dunya juga ada, dalam kitab Tarikh, ya, dalam Sahih Al-Albani juga ada. Menurut Imam Albani hadis ini sahih. Mungkin nanti ada orang mengatakan, Ustaz, hadis ini dhaif karena dalam rantai sanadnya ada 1 orang yang dipermasalahkan. Artinya apa? Ada beberapa ahli hadis yang menganggap orang ini kontroversi, tetapi secara umum mengatakan hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Sebab kalau hadisnya dhaif, ya, dhaifnya parah betul, ya, maka tidak boleh dibangun di atasnya akidah Islam. Nah, ini saya sudah sampaikan kalau yang hadis ini yang kita bahas adalah hadisnya sahih. Kemudian ternyata dari 8 itu tidak semuanya berpangkal kepada sahabat Abdullah bin Amr. Ada sahabat yang lain meriwayatkan hadis ini. Dan uniknya adalah 3-tiganya adalah Abdullah. Yang lain adalah Abdullah bin Umar. Yang lain adalah Abdullah bin Abbas. Jadi ada tiga Abdullah. Kalau Abdullah bin Amru yang sekarang kita bahas ini, itu adalah seorang sahabat yang bapaknya bernama Amru bin As. Jadi panggilannya Abdullah bin Amru, bapaknya Amru bin As. Berarti panggilannya Abdullah anaknya Amru bin As. Ya, ini yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Amr. Bapaknya Abdullah bin Amr ini seorang sahabat utama. Amr bin As itu di zaman Umar bin Khattab adalah seorang jenderal yang bisa menguasai Mesir. Ya, Mesir itu dikuasai oleh Fir'aun selama berabad-abad. Fir'aun tumbang, dikuasai oleh Romawi. Jadi Mesir itu dikuasai oleh Romawi. Di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, dia kirimkan seorang jenderal bernama Amr bin As, dia taklukkan itu Mesir. Ya. Sehingga Amr bin As di sana jadi gubernur. Mesir sebesar itu jadi provinsi. Ya, Anda bisa membayangkan Madinah Al-Munawwarah sebagai ibu kota Islam, pusat
Mesir menjadi provinsi. Gubernurnya adalah Amr bin As. Nah, maka di Mesir itu ada satu masjid besar sebesar lapangan sepak bola, 4 kali Masjid Raya Al-Falah. Itu namanya Masjid Amr bin As. Merupakan masjid pertama di benua Afrika Utara yang bangun Amr bin As. Masjidnya masih enak Al-Falah. Sana masjid tengahnya kosong, koridornya ada atapnya tapi tengahnya kosong. Lihat ke atas langsung matahari. Saat bagaimana kalau musim hujan? Ya, sana gak ada hujan. Hujannya satu tahun 2 kali. Itu pun cuma gerimis, rintik. Ya. Jadi tidak perlu pakai atap. Terus kalau kepanasan bagaimana? Tegelnya tidak panas, soalnya tegelnya pakai pualam, pakai marmer. Jadi nginjeknya adem, enak. Kalau di kita batu marmer untuk apa? Untuk orang meninggal di makam itu kasih marmer. Ini Amr bin As. Jadi bapaknya Abdullah bin Amr ini adalah orang hebat. Anaknya sendiri, beliau ini Abdullah bin Amr sendiri terkenal dengan ahli ibadah. Pernah satu ketika Amr bin As mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa? Saya khawatir dengan anak saya, Abdullah bin Amr ini. Anak saya ini ibadahnya keterlaluan." Jadi diceritakan, kita lihat ibadah seperti apa yang dilakukan Abdullah bin Amr. Dia menghabiskan sepanjang malam untuk ibadah. Ya, dia baca Quran bisa khatam dalam 1 malam. Abdullah bin Amr, dia hatafkan Al-Quran dalam 1 malam. Berarti tidak ada waktu untuk tidur. Ketika siang dia habiskan untuk berpuasa. Berarti dia puasa setiap hari, tidak ada jeda. Saya sudah nasihati dia, tapi dia tidak mau nurut. Nah, barangkali kalau Rasulullah yang bilangin, itu dia mau nurut. Makanya satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan nasihat kepada Abdullah bin Amr dengan kata, "Wahai Abdullah bin Amr, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang tuamu." Nah, ini pamungkas. Taatlah kamu kepada Rasulullah. Semua sahabat pasti taat. Karena perintahnya atiullah wa atiur Rasul. Nah, oleh Rasulullah dipakai itu. Ya. Wahai Abdullah, ya, coba ibadahmu itu kamu kurangi. Saya khawatir satu saat kau jemu dengan ibadah, kau bosan dengan ibadah. Jadi ternyata ibadah itu ada bosannya juga. Inilah kekhawatiran Rasulullah ya terhadap sahabat Abdullah bin Amr. Ya. Lebih lanjut lagi diceritakan. Ya. Cobalah puasa itu jangan setiap hari. Ya. Puasa ini yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, Senin, Kamis. Kata Abdullah bin Amr, saya bisa lebih dari itu. Kalau cuma seminggu 2 kali mah, ya, saya lebih bisa dari itu. Ya sudah, kalau begitu turun lagi. Puasa hari ini, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Puasanya Nabi Daud. Ya. Itu sampai ditawar oleh Nabi. Kemudian baca Quran itu tak usah dihabiskan semalam suntuk. Buatlah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 1 bulan. Jadi hitung-hitungan 3 hari, 7 hari itu adalah versi Nabi ketika ya, membujuk Abdullah bin Amr. Maka kita akan ketahui dalam sejarah Imam Syafi'i itu menghabiskan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Quran dalam 3 hari. Kalau kita terbalik, alhamdulillah 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan kemarin. Ya.
Alhamdulillah kita punya pengalaman menghabiskan Al-Quran. Ini Abdullah bin Umar. Yang lain, ya, ada Abdullah bin Abbas. Ya, berarti Abdullah bin Abbas ini anaknya Ibnu Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi. Abbas ini pamannya Nabi. Ya, Abbas ini pamannya. Berarti kalau dikatakan Ibnu Abbas maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Ya, di antara pamannya Nabi yang terkenal ada Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi. Ya. Ada yang lain Abu Lahab. Nah, itu Abu Lahab juga pamannya Nabi. Nah, tapi ya, memusuhi Islam. Ya. Ada yang lain adalah pamannya Nabi yang lain, orang baik tapi matinya dalam kekafiran. Siapa? Abu Thalib. Ya. Berarti yang terkenal 4. Itu ya. Yang duanya Muslim, Hamzah dan Abbas. Yang lainnya baik tapi meninggalnya dalam kekafiran. Berarti ya tidak cukup baik. Ya. Bukan hanya cukup baik, tapi juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nah, ini adalah Abdullah bin Abbas. Yang lain ada Abdullah bin Umar. Ini anaknya Umar bin Khattab. Jadi kalau disebutkan Ibnu Umar, berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ini status hadis yang kita bahas. Ini sudah 15 menit sendiri ya. Coba kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal yang apabila kamu telah meraihnya, maka tak apalah kau tak meraih dunia. Yang pertama adalah hifdzul amanah. Hifdzul amanah, menjaga amanah. Ya. Tidak semua yang kita inginkan itu dapat kita peroleh. Ya. Lalu nanti ada orang bertanya-tanya, "Wah, Ustaz, bagaimana? Kok Islam mengajarkan untuk meninggalkan dunia?" Oh, bukan itu. Disebutkan kata Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau ya lupakan bagianmu dengan urusan dunia. Perlu juga. Apalagi dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses dunia dan akhirat. Ya, tapi ternyata dalam kenyataannya ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, tidak semuanya bisa kita raih. Ya. Termasuk ya, rata-rata yang kita hadir di tempat ini. Gitu ya. Maunya sih jadi PNS, tapi kan nggak bisa semua. Maunya kan pengen punya mobil Pajero. Hah? Apa katanya Pajero? Panas juga jero katanya. Tapi kan nggak bisa semua. Tidak apa-apa, yang penting kau dapat 4 perkara, 4 hal, 4 poin. Yang pertama adalah hifzul amanah, menjaga amanah. Ya. Coba, amanah itu ada 2. Amanah jauh dan amanah dekat. Amanah yang paling dekat dengan kita adalah al-jawarih. Ya. Anggota badan kita ini amanah semua. Ya. Anggota badan kita ini amanah semua. Makanya coba ingat-ingat Bu tadi ini, subuh pagi kita tadi, kita bangun dari tidur, lisan kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Masya Allah. Lidah kita sudah kita buat berzikir.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan ba'dama amatana, setelah kami mati. Berarti tadi kita tidur itu mati. Tidak sedikit orang tidur tidak bangun-bangun. Ya. Bangun tidur, kita langkahkan kaki kita ke kamar mandi. Kaki apa? Kaki kiri. Amanah itu kaki itu. Sesuai tuntunan Nabi, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Kita ucap doa pula. Gimana doanya? Gimana doanya? Kalau saya cek anak-anak kecil hafal semua. Gimana? Gimana tuh? Minal khubusi, itulah kau pokoknya minal khubusi wal khubaisi. Aku berlindung kepadamu minal khubusi wal khubais, dari setan laki, setan perempuan. Karena ternyata kamar mandi itu isinya adalah jin, setan. Ya. Setelah itu kita berwudu. Setelah berwudu kita membaca doa pula. Ya. Doa setelah berwudu, zikir. Setelah itu kita sholat. Nah, ini adalah hifdzul amanah. Hifdzul amanah. Makanya kita keluar dari rumah, ya, kita naik kendaraan yang kita punya, gas pertama kali yang kita gunakan untuk kita punya kendaraan kemana dulu, ya kan? Ustaz, gas pertama kali yang saya gunakan motor saya itu berangkat ke Al-Falah. Masya Allah, ini hifdzul amanah. Gas pertama kali yang digunakan adalah untuk pengajian. Ya, tadi juga saya subuh begitu sama. Gas pertama kali berangkat ke masjid. Ya, karena tidak banyak orang, ya, dan tidak sedikit orang yang menggunakan amanah-amanah itu untuk apa? Untuk kepada keburukan. Sejak tadi malam minggu, ya, gasnya berangkat, ya, ke warnet, itu warnet penuh, susah, ya, warnet penuh malam minggu, walaupun hujan-hujan penuh. Ya. Saya kehabisan kuota, harus kirim email, saya harus masuk ke warnet. Saya nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, pakai kaos. Nah, gitu kan? Waktu kamu warnet, B nomor 2 sana. Masa dibilang B, janggut panjang begini dibilang B. Gitu. Masuk ke situ, sampingnya anak-anak remaja. Ayo, gitu kan? Main game. Wah, seperti di Suriah. Di warnet itu suasananya seperti di Suriah, perang. Jeger, Masya Allah. Tadi malam ada yang masuk diskotik. Jadi gas pertamanya masuk diskotik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh, alhamdulillah kita masih bisa menjaga amanah untuk yang jawarih ini, untuk yang anggota tubuh kita. Tapi seberapa lama kita akan bisa bertahan? Seberapa lama kita akan bisa istiqomah menjaga amanah ini? Itulah kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami. Ya Ustaz, kok yang diminta hati? Kan yang berbuat mata, kan yang berbuat telinga, kan yang berbuat tangan, kan yang berbuat kaki. Kok yang diminta hati? Lain yang berbuat yang lain diminta. Ingat, semua itu berasal dari hati. Kalau kita minta hati kepada Allah untuk diteguhkan, maka cukup hati, yang lain ikut. Ya. Makanya kita perlihatkan bagaimana satu ayat mengingatkan kepada kita
Semua yang kita pakai ini adalah akan diminta pertanggungjawaban. Innas sam'a, sungguhnya pendengaran kita ini. Sam'a pendengaran, bukan kuping. Kalau kuping lebar, telinganya lebar tapi tidak dengar. Telinganya lebar tapi tidak mau dengar azan. Yang akan diminta pertanggungjawaban adalah pendengaran. Innas sam'a, ya. Wal basara, pandangan kita, mata kita. Wal fuada, ya, kullu ulaika anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini adalah amanah dekat, amanah jauh. Harta kita, kendaraan kita, orang yang kita masuk dalam kehidupan kita, istri kita. Anda perhatikan, akad itu, akad nikah itu, ya, saya terima nikahnya, ya. Yang laki-laki dipertemukan dengan perempuan dengan akad, dengan kalimat Allah, istahlalta, dibuat halal yang tadinya haram jadi halal. Jangankan pegang-pegangan, ya, memandang saja tidak boleh. Jangankan mandang, berpikir saja tentang si dia tidak boleh. Tapi dengan kalimat Allah dihalalkan. Nah, yang selama ini kata Bapak, yang selama ini dia menjadi tanggung jawab saya, sekarang saya pindahkan tanggung jawabnya kepada engkau. Berarti istri-istri kita itu adalah tanggung jawab kita. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Bukan masalah punya obsesi punya anak 12. Berapa Ustaz punya anak? Ya insya Allah 24. Ya. Alhamdulillah saya sudah punya anak 3 per 2 tahun. Nomor 1 4 tahun, nomor 2 2 tahun, nomor 3 mau 3 bulan. Kemarin baru musyawarah. Saya mau nambah lagi. Kalau saya siap-siap saja. Tapi masalahnya ini amanah. Apalagi yang 3 itu perempuan semua. Masya Allah. Ini masalahnya amanah. Ya. Ustaz, saya mau poligami, silakan. Ya, silakan, tidak apa-apa. Seperti Rasulullah. Ya, Rasulullah ditinggal Khadijah. Ya. Kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Syukran Al-Ansari. Dalam satu pertempuran, Syukran itu menjadi tameng Nabi dalam melindungi Nabi dari serbuan musuh. Ya, usai pertempuran Nabi minta kepada beberapa sahabat untuk melihat orang ini. Barangkali ada anak istrinya, dicek. Ternyata istrinya Masya Allah, ya, seorang perempuan berumur 70 tahun. Ya, anaknya banyak. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ya. Nenek-nenek. Namanya Saudah. Saudah itu dari kata aswad. Ternyata orangnya orang Afrika dari Sudan. Sudah nenek-nenek kulitnya hitam manis. Dinikahi oleh Nabi. Untuk apa? Untuk menjaga agamanya, di samping juga untuk kehormatan. Dia mendapatkan kehormatan karena jasa suaminya. Itulah poligami. Setelah itu menikah dengan Aisyah. Disitulah Nabi SAW pertama kali berpoligami. Jadi yang ibu-ibu jangan khawatir, Bang, mau poligami nanti saya yang pilihkan. Nah, cari tetangga yang baru kemarin suaminya meninggal 70 tahun, 80 tahun, itu perlu diselamatkan. Ya, ini amanah, hifdzul amanah, menjaga amanah. Harta kita, jabatan kita, ini jabatan ini, ya. Makanya anda pernah lihat ya,
harta dan jabatan, kalau amanah itu luar biasa. Harta dan jabatan kalau amanah itu luar biasa. Anda lihat dalam berbagai macam peradaban, ya, orang dengan kekuasaannya mereka membela agamanya. Ya, dulu sebelum Masehi di India ada seorang raja bernama Asoka. Ibu tahu Asoka? Raja Asoka. Ya. Dia dengan kekuasaannya, dengan obsesinya menyebarkan agama yang dia yakini. Ya, maka Buddha, Hindu menyebar kemana-mana, sampai juga ke tanah air, sampai juga ke Nusantara, ya, ke Melayu, sampai. Maka kita tidak pungkiri kalau nenek moyang kita itu dulunya beragama Buddha, Hindu. Itu Asoka menyebarkan agamanya yang dia yakini dengan kekuasaan yang dia punya. Ada lagi seorang raja Romawi bernama Konstantin. Ya, dia buat satu kota untuk mengabadikan namanya. Kota itu bernama Konstantinopel. Ya, dia sebarkan Kristen. Daratan Eropa dia Kristenkan. Makanya jadilah agama Kristen di Eropa itu, Konstantinopel. Jadi kalau saya berkuasa misalkan begitu, saya pengen buat kota, nah maka saya akan kasih namanya Hakim Nopel. Untuk diabadikan namanya. Ya. Ada, saya juga baca dalam buku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia merupakan guru daripada Syekh Al-Qardawi. Meninggalnya belum lama. Dia bercerita ada seorang Prancis yang dia menginfakkan hartanya, dalam tanda kutip menginfakkan, ya, karena dia non muslim. Dia infakkan hartanya, Bapak Ibu, hartanya itu adalah 150 ton emas. 150 ton emas dia wakafkan hartanya untuk program kristenisasi Afrika Utara, Maroko, Tunisia, ya, dan beberapa negara sekitar dikristenkan. Biayanya dari seorang Prancis yang dia punya harta 150 ton emas. Maka di Maroko itu, di Rabat, ada gereja besar, gereja katedral. Itu dibangun dari uang itu. Walaupun masyarakat sekitar tidak masuk Kristen, tapi gereja berdiri megah di sana. Ya. Sekarang orang-orang Maroko masih Islam. Di Maroko ada universitas tertua di dunia, namanya Universitas Zaituniyah, 1000 tahun. Ya, lebih tua dari Al-Azhar yang ada di Mesir. Ya, beda sedikit bedanya. Di Afrika Utara. Biaya besar. Termasuk kristenisasi yang berjalan di Indonesia di masa lalu. Portugis masuk, Belanda masuk, itu kan dibiayai oleh Ratu Belanda. Ya, jadi Ratu Belanda. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Dengan orang Islam yang kita percaya betul dengan agama yang kita anut ini, inna dina indallahil Islam. Maka saya katakan, ya, problematika umat ini tidak selesai dengan khutbah Jumat saja. Problematika umat ini tidak selesai dengan ustadz ceramah di Ahad pagi Al-Falah. Tidak selesai. Karena tidak mungkin ustadz itu ceramah di warnet-warnet, ceramah di pasar, ceramah di alun-alun, tetapi perlu ada orang-orang yang membuat satu kebijakan. Itulah para pemimpin, itulah para pejabat. Ya,
Ternyata Islam ini tidak menginginkan orang itu hanya soleh secara individu, tetapi soleh secara berjamaah. Ya. Nah ini, maka dibuatlah aturan-aturan, perda-perda, ya, perda-perda, peraturan-peraturan daerah. Sudah habis waktunya? Baru nomor 1 ini. Ya, nanti kalau kira-kira sudah habis, kan saya sudah nggak kuat. Ya, itu hifdzul amanah. Ya, saya percepat. Aduh. Yang kedua, ya, sidqu hadisin, berkata yang jujur. Berkata yang jujur. Itu keliru, bukan nomor 1. Berbicara itu nomor 2. Sidqu hadisin, berkata yang jujur. Nah ini penting, karena hari ini yang namanya berbohong itu sudah masif, sudah berjamaah, bohongnya berjamaah, ya, dari bawah sampai atas, ya, dari bawah sampai atas, ya, bahkan pakai Al-Quran segala, ya, Al-Quran yang ditaruh di kepala, demi Allah, Al-Quran, Allah yang disebut, saya siap ditempatkan di tempat pelosok. Wah, kan jadi pegawai negeri, taruhnya di Irian Jaya. Sudah berjanji. Baru seminggu sudah cari bagaimana caranya biar pindah. Padahal sudah berjanji. Nah, itulah. Makanya bagaimana Al-Quran mengatakan di akhirat nanti, ya, semua ini akan dikunci. Ya, mulut kita dikunci karena lidah ini kan, ya, lidah ini kan kadang banyak bohongnya. Dia berjanji, dengan itu pula dia mengingkari. Ini lidah nih, lidah tak bertulang. Ya, karena itu tangan kita yang akan bicara, kaki kita bicara. Tangan ini untuk apa saja, kaki ini dilangkahkan untuk apa saja. Ini ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma fataka minad dunya, tak apalah kau tak dapat dunia, yang penting kau dapat ini, ya, sidqu hadithin, berkata yang jujur. Yang ketiga, saya percepat, ya, wa husnu khaliqatin, menjaga hubungan baik, bergaul dengan baik dengan siapa saja. Ya, dengan sesama manusia ini satu level. Ya, coba saya ingin bahasnya aspek yang lain, dengan selain manusia, ya, dengan alam sekitar kita. Ini kita ini tidak ramah nih, ya, dengan hewan-hewan. Itu ya, ini orang Seragen ini senang betul miara burung ini. Subuh-subuh, waduh. Wah, bagus sekali burungnya, Pak. Oh iya, Pak Ustadz, ini suaranya merdu sekali. Makin siang makin merdu. Apalagi kalau sudah dilombakan. Ada lomba burung, ya, burung sangkar naik ke atas itu nanti makin kencang, makin bunyi. Saya bilang, waduh, kasihan betul ini burung. Nah, dari sejak remaja, pemuda sampai tua disangkar terus. Jangan-jangan dia tuh ngomong itu galau sebenarnya. Dia makin merdu tuh nyanyi dangdut sebenarnya. Kawin ya. Mungkin burung itu pengen kawin, Pak. Tapi dia kita bilang, makin merdu Pak Ustadz, katanya. Padahal dia tuh minta, panjenengan aja yang belum nikah ini kan galau juga kan. Burung dari pagi, dari kecil sampai tua di ya Pak? Ya, di penjara dalam sangkar. Wah, Pak Ustadz, apa enggak boleh Pak Ustadz piara binatang? Boleh, siapa bilang enggak boleh? Ya, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada anak kecil namanya Umar. Ya, Umar itu merah burung. Burungnya itu burung pipit. Ya, Uner namanya. Umar yang melihara, yang dipelihara Uner namanya. Ya, loh,
burungnya mati. Nah itu kenapa burungnya mati? Kata si Umar, ini bukan mati, ini tidur. Nabi nggak marah. Nah kita simpulkan, ini namanya takrir. Berarti Nabi merestui orang melihara hewan. Nah kita kiaskan nanti, kiaskannya di ikan hias, gitu kan? Silakan. Piara jangkrik, kalau seneng jangkrik di rumah, krik 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 krik. Piara kodok misalkan, krok 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 krok. Jadi rumahnya seperti sawah. Piara ayam, nah nanti untuk alarm subuh. Silakan. Yang penting apa? Ya, makannya dicukupi, ya, minumnya dicukupi, semua dicukupi. Jadi itu ya. Ini sekarang kan masya Allah ada burung kecil-kecil itu berapa bang? 10.000 Oh bagus sekali warna-warni, rupanya disemprot. Allahu Akbar itu ya. Anak saya pulang dari sekolah, pengen burung. Tak lihat, bagus juga burungnya warna-warni. Ini burung apa ini? Saya tanya berapa? 10.000. 10.000 satu sangkar. Rupa-rupanya itu tidak asli, disemprot. Wah itu kalau disemprot bagaimana? Berarti ketika disemprot matanya ditutup dulu biar nggak kena mata. Ya, kasihan betul ya. Nah ini ya, husnul khaliqatin, kita bergaul dengan baik dengan manusia terlebih-lebih. Ya, dari dulu sampai sekarang sama. Ya, dunia ini akan sangat luas apabila kita berhubungan baik. Tapi kalau kita rusak hubungan dengan orang, dunia ini seperti sempit. Al-ardu daqat bima rahubat. Masya Allah, dunia ini sempit. Mau kajian takut ketemu dia, lihatnya hutang, takut ditagih. Akhirnya apa? Ada nggak orang itu di situ ya? Ke Al-Falah nggak jadi, nggak jadi gara-gara punya hutang atau banyak musuh. Jangan dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, wa iffati fi tu'matin. Itu bukan, itu wa iffati. Ini saya yang salah atau percetakan yang salah ini ya? Wa iffati fi tu'matin. Menjaga diri dari makanan. Tidak ada boleh asal masuk makanan ini. Menjaga diri dari makanan. Makanan itu yang halal jelas, yang haram jelas. Ada yang remang-remang, subhat. Yang remang, subhat. Pak Ustaz, belalang hukumnya apa? Pak Ustaz, boleh belalang? Ada di dalam bulu-bulu haram. Kata sahabat, nahnu na'kulul jarrad sab'a ghazawat. Adalah kami bertempur bersama Nabi 7 kali pertempuran, semuanya makan belalang. Jadi boleh makan belalang, silakan. Mau di sate, di crispy, di apa itu? Nah, silakan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, suike itu hukumnya apa? Suike, kodok. Nah, macam-macam lah. Maka hukum fikih di Jawa ini luar biasa bervariasi ya. Yang itu tidak ada di Timur Tengah. Ustaz, hukumnya kadal apa, bagaimana kalau dimakan? Bekicut dan sebagainya, bagaimana kalau dimakan? Wah, kita ini memang senang semuanya ya. Ini ya, fituk matin. Bukan hanya zatnya, secara zatnya bisa jadi halal, tapi caranya yang tidak halal. Ya, pada satu ketika Ibnu Umar itu dia pakan kurma, ya, 4 biji, yang satu masuk, sudah ketenggorak, dibilang sama temannya, itu Umar nggak jelas pemiliknya, itu kurma nggak jelas, ya, itu yang kurma sudah masuk itu dia lagak-lagak dia keluarkan oleh Ibnu Umar. Dia khawatir tumbuh, ya, dari barang-barang yang tidak halal, yang tidak jelas, jadi daging, dari darah kemudian jadi daging. Disebutkan dalam riwayat, orang yang berteriak-teriak memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lidahnya meminta kepada Allah,
tapi dengan cara yang sama pula lidahnya memakan makanan yang haram, tumbuh pada dirinya makanan yang haram. Kata Allah, bagaimana akan dikabulkan doanya? Bagaimana akan dikabulkan doanya? Berarti di antara syarat dikabulkannya doa adalah hindarilah ataupun jauhilah dari makanan yang haram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, 4 hal nasihat Nabi kepada kita semua. Yang tak apa kita tidak raih dunia, yang penting 4 hal ini menjadi modal utama untuk kita dalam rangka meraih dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita untuk selalu istiqomah menjaga amanah-amanah yang telah diberikannya kepada kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kalau masih ada waktu tanya jawab, kalau tidak ada tidak mengapa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.